Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita, kelompok 6. Di video kali ini kita akan membahas tentang perjanjian internasional. Sengketa antar negara seringkali tidak terhindarkan dalam hubungan internasional. Beberapa hal yang dapat menyebabkan sengketa antar negara, diantaranya masalah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, status kepemilikan suatu pulau, dan lain-lain. Untuk mengatasi sengketa hubungan internasional, hukum internasional telah mengatur batas negara, mengatur hubungan diplomasi, membuat, melaksanakan, dan juga menghapus traktat. Selain itu, tentunya negara-negara tersebut memerlukan sumber hukum yang bisa mengikat dan menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di wilayahnya. Sumber hukum secara umum diartikan sebagai sumber asli kewenangan dan kekuatan memaksa dari suatu produk hukum positif. Salah satu sumber hukum internasional yaitu perjanjian internasional, sekaligus yang akan menjadi objek obrolan dalam video kali ini. Perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional dengan tujuan melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Perjanjian internasional dapat dianggap sebagai sumber hukum internasional yang terpenting. Untuk dapat disebut sebagai perjanjian internasional, perjanjian harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Secara umum, perjanjian internasional dapat dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian bilateral dan multilateral. Terdapat beberapa jenis perjanjian internasional di antara traktat, fakta, konvensi, piagam, protokol, deklarasi, dan lain-lain. Pada umumnya, perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian yang diadakan antar negara dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Namun dalam perkembangannya, perjanjian internasional tidak terbatas hanya pada perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai subjek hukum internasional, melainkan juga negara dengan organisasi internasional. Misalnya perjanjian antara Amerika Serikat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disebut PBB tentang tempat kedudukan tetap PBB di New York, dan perjanjian antar organisasi internasional termasuk ke dalam kategori perjanjian internasional adalah perjanjian antara negara dengan tahta suci sebagai subjek hukum internasional yang diakui negara-negara. Konvensi PBB 1982 telah ditandatangani oleh lebih dari 100 negara peserta. Konvensi PBB 1982 dikenal sebagai United Nations Convention of Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Sesuai dengan namanya, UNCLOS 1982 membahas perihal hukum kelautan termasuk aturan di dalamnya. Konvensi ini ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Dilansir dari United Nations, Konvensi Hukum Laut ini mulai berlaku pada 16 November 1994. Pemberlakukan konvensi ini berarti seluruh negara peserta harus tunduk pada peraturannya, termasuk Indonesia. Secara garis besar, konvensi ini terdiri atas 320 pasal dengan 9 lampiran. Isinya berupa penetapan batas kelautan, pengendalian lingkungan, penelitian ilmiah terkait kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, transfer teknologi, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah kelautan. Di video kali ini, kita mengambil sengketa wilayah laut antara Peru dan Chile sebagai studi kasus internasional yang akan kami bahas. Saling klaim batas wilayah laut pernah terjadi juga antara Peru dan Chile. Sengketa ini dimulai pada tahun 1947. Baik Peru maupun Chile, mereka saling klaim hak maritim di zona 200 mil sepanjang pantai kedua negara. Atas klaim ini, Chile beranggapan bahwa Peru telah melanggar asas fakta San Servanda yang bermakna janji harus ditepati. Hal ini dikarenakan Peru telah menyetujui perjanjian batas laut antara Peru dan Chile pada tahun 1968. Tetapi pada tahun 2007, negara tersebut menyatakan bahwa tidak ada persetujuan akan perjanjian batas wilayah maritim tersebut. Perbedaan menafsirkan perjanjian ini seringkali menimbulkan gesekan antara kedua negara. Pemerintah Peru kemudian secara resmi membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional pada 16 Januari 2008.
Langkah ini diambil setelah negosiasi dimulai sejak 1980, tidak pernah menghasilkan kesepakatan dan berujung pada sikap Chile yang menutup pintu negosiasi pada 10 September 2004. 6 tahun kemudian, tepatnya pada 27 Januari 2014, Mahkamah Internasional memutuskan batas maritim antar pihak yang bersengketa tanpa menentukan koordinat geografis. Mahkamah Internasional mengharapkan para pihak untuk menentukan sendiri koordinat yang sesuai dengan putusan dengan itikat dari masing-masing pihak negara-negara yang baik. Dengan adanya putusan ini, Peru dan Chile sepakat bahwa Chile memiliki batas lateral untuk 80 nm dan beberapa perikanan terkaya di wilayah Klaim Tumpang Tindih. Sementara Peru memiliki batas berjarak sama dari titik itu ke 200 nm yang memberikan sekitar 21.000 km persegi dari 38.000 km persegi yang disengketakan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.